Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya yang kami hormati Bapak Rama Ulfi Muhammad Ahyar MKom selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Kasmiati, dan ada Izatur Rahman, Kevin Joshua Patabang, dan Rini Wulandari. Di video ini kami akan menjelaskan program sederhana dan flowchart yang telah kami buat. Adapun tema program sederhana yang kami buat yaitu administrasi rumah sakit. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menjelaskan program sederhana dan flowchart yang telah kami buat. Ini saya yang akan menjelaskan flowchart dari pemrograman administrasi rumah sakit. Dimulai start dengan menggunakan simbol terminator yang merupakan angka awal dari pemrograman. Lanjut, menggunakan simbol proses yaitu persegi, yang dimana berisi tampilan menu login, dengan menginputkan username dan password, yang dimana hanya admin saja yang sudah terdaftar yang bisa login. Lalu lanjut lagi menggunakan simbol location, berisi tampilan menu dari administrasi rumah sakit, terdapat 3 menu, yaitu registrasi, data pasien, dan antrian. Apabila kita memilih menu pertama, yaitu registrasi, akan menampilkan sebuah proses yang kita akan menginputkan data pasien seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan pekerjaan. Dari hasil penginputan tersebut, maka data pasien akan tersimpan pada menu seperti gambar berikut arah panahnya. Dia yang pertama akan menuju ke data pasien yang sudah terdaftar. Lalu dari penginputan tersebut juga akan tersimpan pada daftar antrian pasien. Bila kita memilih menu kedua, yaitu data pasien, yang dimana akan menampilkan hasil dari menu pertama, yaitu registrasi. Di sini, apabila kita belum melakukan regis, maka menu data pasien akan kosong. Nah, karena kosong ini tidak lagi pengolahan data dan telah mencapai kata selesai atau finish dari menu tersebut. Untuk menu yang ketiga atau yang terakhir, menu tampilan dari antrian. Nah, dari antrian ini akan menampilkan data pasien juga sama seperti menu kedua, tetapi bedanya di menu kali ini akan memberikan decision untuk pemanggilan pasien secara terurut dalam data. Jadi, itu berdasarkan urutan dari kita penginputan data pasien. Lalu apabila kita memberikan perintah tidak, itu akan langsung penyelesaian dari program tersebut atau bisa dibilang finish. Dan apabila kita memilih iya, maka kita akan memanggil seperti yang saya bilang tadi, memanggil pasien secara terurut mulai dari yang pertama sampai terakhir. Nah, apabila kita sudah melakukan pemanggilan, maka itu sudah termasuk bagian akhir dari pemrograman kita. Dan terima kasih untuk flowchart-nya. Baik, langsung saja kita melangkah lagi ke penjelasan program sederhananya, yang mana akan dijelaskan oleh Saudara Kevin Joshua Patabang dan nanti akan dilanjut oleh Saudari Rini. Baik, kepadanya kami persilakan. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman pertama, yaitu untuk halaman login admin, di mana hanya admin yang dapat masuk, di mana akan memasukkan username admin dan password admin yang telah terdaftar dengan benar. Di sini untuk username kita telah buat untuk nama Kasmiati dengan password 1122 seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang menu pertama, yaitu registrasi pasien, dan di sini kita diperlihatkan ada 3 pilihan, di mana untuk memilih ketiga menu itu kita akan masukkan angka sesuai dengan yang tertera pada menu. Saat untuk registrasi, untuk data pasien, dan untuk antrian. Dan jika kita memilih selain daripada 3 itu, maka akan ada pesan bahwa pilihan tidak valid. Langsung saja kita masuk untuk menu pertama, yaitu registrasi pasien. Di sini kita memasukkan nama pasien. Untuk nama kita harus di sini mengharuskan pengguna atau admin untuk memasukkan nama pasien itu hanya dalam bentuk huruf, jadi tidak boleh ada angka seperti ini.
karena ada angka 1, maka akan ada pesan bahwa nama pasien harus berupa huruf seperti itu. Jadi kita masukkan contohnya nama saya sendiri, Kevin Joshua. Seperti ini. Terus untuk jenis kelamin kita akan pilih laki-laki perempuan dengan cara memasukkan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Huruf kecil atau huruf besar itu tidak masalah. Sini saya akan masukkan L untuk laki-laki. Tanggal lahir kita masukkan dalam format seperti ini. 4 digit untuk tahun, 2 digit untuk bulan, dan 2 digit untuk tanggalnya. Di sini saya akan coba masukkan 2000, tanggal bulan 09, tanggal 09. Dan hanya dari input tanggal lahir, maka akan langsung terkalkulasi untuk usia pasien seperti ini. Lalu kita akan masukkan pekerjaan. Saya ambil contoh mahasiswa. Oke, setelah kita memasukkan semua, melewati semua proses ini, maka data-data yang sudah kita input akan tertera pada barisan ini. Dan kita bisa lihat di sini untuk semua datanya. Dan kita akan diberi pilihan lagi untuk tekan 1 untuk selesai mengisi dan memasukkan ini semua ke dalam data pasien. Atau tekan 2 untuk mengulang jika sekiranya ada kesalahan dalam pengisian data. Saya ambil contoh jika saya ingin mengulang dan mengubah tanggal lahir. Saya ubah menjadi 2001. Di sini ya saya akan tekan selesai untuk mengkonfirmasi bahwa data-data yang dimasukkan itu telah benar. Oke, akan ada. Jadi setelah kita menyelesaikan semua ini dan mengkonfirmasi bahwa datanya telah valid dan kita tekan 1 untuk selesai memasukkan data-datanya, maka akan ada pesan seperti ini bahwa pasien Kevin Joshua telah masuk ke dalam antrian dan registrasi berhasil. Seperti ini. Dan setelah kita masukkan data-data ini semuanya, maka data-data itu akan masuk. Yang pertama, untuk seluruh data akan masuk ke dalam sini, daftar pasien. Kita lihat di sini. Dan namanya akan langsung masuk ke dalam antrian pasien seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Wulandari untuk daftar pasien. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya dari Kevin Joshua Patabang. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pasien. Dan kita akan melihat apakah data pasien sudah terdaftar atau belum. Jadi kita pilih menu 2. Nah, di sini pasien terdaftar belum ada. Jadi kita menekan tombol apa saja untuk kembali dan kita mendaftarkan pasien. Sekarang kita pilih menu 1 dengan mengisikan nama pasien, misalkan Rini Wulandari. Dan sekarang kita tekan 1 untuk selesai. Nah, registrasi telah berhasil. Jadi di sini tekan tombol apa saja untuk kembali. Kita memasukkan data pasien lagi. Misalkan Kevin. Sekarang kita melihat data pasien. Nah, sekarang pasien sudah terdaftar sebagai data pasien. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasmiati.
Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, yaitu yang udah dijelaskan sama Kevin dan Rini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan program sederhananya, yang mana sebelumnya tadi udah dijelaskan cara registrasi dan melihat data pasiennya. Nah, sekarang kita ke menu ketiga lagi, yaitu antrian. Ini menu terakhir ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ketik 3. Di sini tertulis antriannya kosong. Daftar antrian kosong karena kita belum ada pasien yang melakukan registrasi dan otomatis belum ada data pasien dan antriannya. Jadi kita registrasi pasien terlebih dahulu ya. Satu. Ini kita bikin 2 data pasien. Nama pasiennya misalnya namanya Syatra. Nah, kita buat lagi data pasien yang kedua. Ini misalnya Roni. Nah, di sini sudah ada 2 data pasien ya. Sekarang kita mau lihat antrian dari kedua pasien ini. Langsung aja ketik 3. Nah, daftar antriannya di sini sudah ada 2 orang, yaitu Syatra dan Roni. Syatra ini antrian yang pertama, karena kita tadi melakukan registrasi pertama atas nama Syatra, dan yang kedua ada Roni. Nah, kita mau panggil sudah ini pasiennya, jadi langsung saja ketik 1. Nah, di sini sudah tertulis panggilan kepada pasien Syatra. Nah, untuk pasien yang kedua, kita mau panggil lagi nih. Langsung saja tulis 3. Nah, antriannya sisa si Roni. 1. Nah, panggilan kepada pasien Roni. Ini sudah panggil ya, teman-teman. Terus tuh kita mau lihat lagi nih, apakah masih ada nih antrian yang belum dipanggil, pasien yang belum dipanggil. Kita langsung saja tulis 3. Nah, daftar antriannya sama dengan sudah kosong, artinya sudah tidak ada lagi pasien yang terdaftar. Karena tadi pasiennya cuma ada 2. Nah, pasien yang keduanya tadi udah dipanggil semua. Jadi, di sini statusnya daftar antriannya kosong. Nah, di sini antriannya aja yang kosong, tapi data pasiennya itu nggak hilang. Jadi kita coba pencet 2, nanti pencet 2. Nah, data pasiennya masih ada, pasien masih terdaftar. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.